barusan. Tolong ya, untuk Kak Preti tolong bawa doanya, Kak. Doa. Iya, Kak. Oke. Ya. Baik. Silakan, Kak. Oke, baik. Untuk kakak-kakak semua, izin senior, abang senior, kakak senior, kita akan memulai Google Meeting kita pada siang ini. Itu mari kita dulu bersatu dalam doa. Saya akan membawakan dalam agama Kristen Protestan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada siang hari ini ataupun sore hari ini kami dapat masih berkumpul di Google Meeting ini Tuhan dalam rangka melaksanakan PKG kami untuk pertemuan yang pertama. Kiranya apa yang dijelaskan oleh fasilitator kami dapat kami terima dengan baik dan dapat kami terapkan di dalam pembelajaran kami Tuhan. Begitu juga kami juga dapat menerapkan ilmu yang diberikan oleh fasil kami kepada anak-anak kami semua. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Hanya inilah doa kami yang kurang sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Doa selesai. Terima kasih untuk Kak Preti. Jadi Ya, sebelum sama-sama. kita lanjutkan ini, lebih baik kamu merasa kakak atau bapak ibu guru? Biar enak kita di Zoom-nya kan. Tolong open mic. Oke, untuk saat ini kakak-kakak aja saya panggil ya. Oke, Ya. selanjutnya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, di sini yang pertama orientasi program pengembangan kompetisi guru PJOK. Selamat datang Bapak dan Ibu peserta PPKG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Suaranya nggak ada, Kak. Suaranya nggak ada, Kak. Saya mengajar di SD Negeri Bertah. Jadi di SD Negeri 3 Brastagi tahun 2018. 2018 di situ saya hanya 1 semester dan penggantinya kemarin itu ada Kak Preti di dalam. halo. Jaringan kah? Iya, nggak dengar ya, putus-putus ya Kak Preti. Iya. Apa? Oh, berarti Jaringan Bapak itu mungkin ya maka putus-putus. iya, kayaknya jaringannya lah. Macet. Gimana ini? Aduh. Bisa cepat kan? Sebentar ya Kak, biar jaringannya mungkin. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ya, selamat datang kakak-kakak. Jadi kita hari ini itu ada di kegiatan orientasi kakak-kakak semua. Bebas. Jadi di sini kita sama-sama belajar kakak-kakak. Nanti saya sebagai fasilitator memfasilitasi kakak-kakak untuk belajar. Yang mana nanti kita akan ada belajar melalui dua metode. Yang pertama kita asinkronus, kemudian yang sinkronus. Selain itu juga nanti kakak-kakak kita ada tambahan atau memperkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Dedi Iskandar. Kemudian instansi saya saat ini adalah di SDNP 0404 Kalibata. Alamat tempat tinggal saya di Kabanjahe. Riwayat pendidikan saya kakak, saya alumni seperti Oke Kak, saya ulang kembali ya Kak. Kemudian riwayat pekerjaan. Oke. Perkenalkan, nama diri saya Eliezer Bangun SPD. Biografi saya itu tempat tanggal lahir saya Sibulangit 11 April 1996. Instansi saya di SD Negeri 040445 Kabanjahe. Alamat saya di Kabanjahe. Riwayat pendidikan saya alumni STOK Bina Guna Medan. Hobi saya tenis meja. Riwayat pekerjaan di SD Negeri Bertah itu tahun 2017 sampai 2018. Di SD Negeri 3 Brastagi 2018 1 semester. Setelah itu saya di SD Masihi 3 dan situ saya melamar P3K dan lulus di SD Kalibata. Setelah itu saya pindah ke SD Negeri 3 Kabanjahe. Jadi pada hari ini kakak-kakak kita mempelajari modul 1.1 dan 1.2 di mana itu kalian buka nanti LMS itu di semua modul ya. Di semua modul pilih 1.1. Disitulah ada nanti tugas dan kegiatan-kegiatan kita. Selanjutnya kepada kakak-kakak semua, di sini setelah memperkenalkan diri, saya harap kakak-kakak semua yang ada di dalam Gmeet ini menuliskan nama Bapak atau Ibu di dalam kolom chat, sertakan nama satu benda, bisa benda hidup atau mati, yang dapat menggambarkan Anda, serta jelaskan alasannya. Contohnya, nama peserta, nama benda, alasannya. Itu dikirim melalui fitur chat yang sebelah kanan, Kak. Itu kan ada fitur chat yang sebelah kanan. Tolong dilihat, Kak. Itu fitur chatnya, tolong lihat. Itu yang ada samping gambar orang, Kak. Samping gambar orang. Samping gambar orang itu ada, tolong dituliskan nama serta nama benda hidup atau mati. Contohnya kita buat nama, misalnya nama seperti saya, nama saya Eliezer Bangun sebagai Pasil. Gambar yang atau benda atau gambar yang saya pilih itu gambar virus. Apa alasannya? Ya, alasannya saya pilih gambar virus itu untuk menyebarluaskan tentang perubahan paradigma di PJOK.
Bisa aja gambar benda lain atau jarum jam. Jadi terserah. Ini udah ada satu masuk. Kak Ona Rika. Oh iya, Kak Ona Rika itu tulis nama benda hidup atau matinya Kak Ona Rika. Iya Kak, masih terpencet. Maaf. Iya, nggak apa-apa Kak. Oke. Izin Kak, ini Tolong semua gambar yang ini mau dipilih atau bagaimana? Apa Kak? Apakah gambar yang ini yang mau dipilih atau bagaimana? Nama kakak, maaf, nama kakak Marsines Majunta. Pilih nama benda hidup atau mati yang menggambarkan tentang diri kakak. Contoh kakak kan aktif dalam pramuka, ya kan? Apa benda yang membuat kakak tertarik gitu, serta alasannya yang gitu Kak. Oke Kak. Izin Abang Senior Sahlandani. Ya, Masih di pon Bang? masih. Oke, aman Bang. Jadi masih Kak. Ya Bang Riki Senior. Sambil-sambilan aja Bang, nggak apa-apa. Sama-sama belajar ya kita Bang. Siap. Ya. Jadi sekarang tugas kita kan Bang, itu menuliskan di fitur chat yang sebelah kanan Bang, itu nama kita serta nama benda hidup atau mati Bang, tentang menggambarkan diri kita gitu Bang. Ayat. Abang Riki jangan lupa nanti bajunya ya Bang. Ya, mantap sekali kan Natal. Sungguh Saya kasih waktunya 5 menit untuk kakak-kakak memikirkan dan menulis di fitur chat, biar nanti kita saya harapkan di grup ini nggak usah canggung kali, kayak mana kita happy, kayak mana kita menyenangkan, gitu aja kita buat. Karena sama-sama olahraga kita di sini, berarti udah saling mengertinya. Oke, udah itu ada masuk satu. Ini atas nama KL Sapina Berustepu, ya. Di sini kakak itu membuat matahari. Artinya dengan ilmu yang kita berikan yang menerangi dunia. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Ya. Oke. Selanjutnya yang lain, coba yang lain. Ya, ini untuk ada dari masuk belum ini. terima kasih kakak-kakak. Luar biasa nih Kak Desi Natalia. Ya Kak ya. Memang kalau ibu-ibu ini senang kali di rumah itu ya. Tapi kita di sini masih rumah juga ya gitu. Mantap Kak. Semangat Kak. Sekarang hubungan saling menghargai ya Kak. Jadi sambil kakak-kakak memikirkan, jadi kegiatan ini sebenarnya 2 kali Anda tidak datang, itu ada kemungkinan kakak-kakak masih bisa lulus, ya. Tapi kalau lebih dari 2 kali, itu kemungkinan peluangnya kecil karena memang nilai kita 50% dari daring, 50% itu dari luring. Jadi kalau memang ada kegiatan kita itu konfirmasi supaya kita bisa contoh ada pesta-pesta kan. Kalau kita tinggal di Karo pasti ada pesta-pesta. Kita kondisikan. Jadi bisa matikan kamera dan
suaranya. Oke, ini ada lagi Kak masuk Kak Preti. Ya. Ya, terima kasih Kak Ismail. Luar biasa Kak. Bentar ya. Oke, ini ada lagi nih. Kak Sukses kalau ini sahabat saya ini. Nama Kak Preti. Mana Kak Sukses, apa kabar Kak? Nama Preti Bersembiring. Peserta benda mati itu buku, yang artinya buku merupakan jendela dunia. Luar biasa. Itu adalah jawaban yang sangat tepat. Jadi kita beri aplaus atau tepuk tangan. Gimana cuaca di sana Kak Sukses, aman? Ini kalau guru-guru berstagi apalagi SD3 ini, kepala sekolahnya Pak Paten mantap-mantap semua ini. Didikan Pak Paten biasa seperti itu. Ya, ada izin Kak Ismail bisa matikan mikrofon Kak, izinkan. Enggak apa-apa ya. Ayo Kak, ini ada udah masuk Kak Onarika. Padi, semakin tua semakin berisi. Artinya semakin kita tua semakin banyak ilmunya. Itu adalah satu pemacu semangat untuk kita Kakak, karena jangankan kakak yang sudah berumur yang masih mau belajar, terkadang kami yang muda-muda ini pun kadang anggap sepele atau malas. Jadi saya harap di kelas ini seperti yang dikatakan oleh Kak Onarika, kalau semakin tua kita semakin berisi, berarti tidak ada kata tidak belajar hingga kita nanti sampai tua. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Kak Onarika. Yang lain tolong. Ini ada lagi masuk abang kita Riwandi Asdeni Simatupang, ya. Dia mau membuat air putih. Walau terlihat biasa dan sederhana, tapi sangat berarti untuk makhluk hidup. Ya, itu air putih. Memang terkadang kita air putih ini sepele kan Bang Riwandi, tapi maknanya untuk kehidupan makhluk hidup sangat luar biasa. Tanpa air kita tidak bisa hidup. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Kak Riwandi. Oke, ini ada lagi masuk dari abang kita Bremna Riko Perdianto. Nama benda yang saya ambil itu bola. Kenapa? Karena di sepak bola dia memaksa meneteskan air mata dan senyum secara bersamaan. Luar biasa. Itu macam puisi jadinya ya kan. Mentang-mentang semalam Indonesia main ya Bang Bremna. Jadi teringat dia. Oke. Ini masih adakah Abang Anda Ricky? Sesi perkenalan kita ini luar biasa juga. Ya, terima kasih Kak Edwin. Oke, Abang Anda Ricky juga ikut berpartisipasi, ada walaupun dalam kesibukannya PON, dia masih tetap mau bergabung dan berbagi dengan kita. Ya, Bang Ricky bilang jam tangan adalah tentang menghargai waktu, kedisiplinan dan cinta terhadap kehidupan. Jam tangan mengajarkan kita untuk menghargai waktu. Setiap detik yang berlalu adalah sebuah peluang yang tak akan kembali. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Abang Da Ricky. Ini di kelas ini ternyata banyak kali puitis ya. Oke, bagus. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak. Terima kasih kakak-kakak semua. Oh, ada obat nih. Ini Kak Edo ini ya. Kak Edo, sebab Kak Edo alasannya obat apa sih Kak Edo? Obat ini. Oke, Kak. Ya. Alasannya lainnya ada lagi Kak kira-kira Kak? Oke, terima kasih Kak Edo. Banyak kali berarti ya. Jadi ternyata kita yang 15 orang ini banyak kita kembangkan. Oke. Ini adalah agenda kita yang pada hari ini yang 90 menit. Yang pertama tadi itu ada perkenalan fasilitator dan peserta. Yang 15 menit nanti mengadakan paradigma.
yang terpenting ini ada modul 2.1. Jadi nanti di modul 2.1 kita mempunyai tugas di sekolah kakak-kakak. Jadi di situ nanti kita membuat RPP bagaimana kita mengajar di sekolah dan membuat video selama 30 menit. Membuat video selama 30 menit itu nanti tugas kita di modul 2.1. Jadi mulai dari sekarang sudah bisa kakak-kakak cicil atau sudah bisa kakak rancang tentang materi-materi yang akan kakak sampaikan kepada kelas kakak dan juga membuat videonya selama 30 menit Kak. Ya. Jadi setelah nanti kegiatan kita ini, kita ada kegiatan namanya kegiatan luring ya. Tempat dan waktunya belum tahu, tapi tanggalnya nanti sudah ada, tanggal 13 sampai tanggal 19 bulan 10 kakak-kakak. Jadi saya harap kakak-kakak semua sudah bisa memikirkan ataupun mendesain apa modul ajar yang akan kakak bawakan dan juga video apa yang akan kakak terapkan dalam pembelajaran ini. Oke, sekarang tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Yang pertama itu fasilitator dan peserta saling mengenal. Jadi karena di kelas ini kita rata-rata sudah saling mengenal. Setelah itu, yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini yang sangat penting kakak-kakak. Terkadang kita guru PJOK, terlebih saya sendiri pun, kadang tidak berpusat pada peserta didik. Ya, seringkali kita mana kita rasa yang gampang, simple, itu yang kita terapkan di dalam kelas kita. Sehingga oleh peserta. Jadi di sini setelah kita memahami materi ini, kita Bapak dan Ibu guru, saya harap mampu berubah paradigma PJOK yang Bapak Ibu terapkan dalam Bapak mengajar di sekolah. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Jadi ini adalah sangat penting kakak-kakak. Jadi kemarin banyak juga kawan-kawan kita yang di Kabupaten Karo bertanya atau menanya, apa tujuan diadakannya PKG PJOK ini? Banyak yang bertanya, apa manfaatnya? Kemana arahnya? Terkadang ini memang yang pertama, tujuan utamanya adalah merubah paradigma PJOK di sekolah. Ya, merubah paradigma PJOK di sekolah. Karena seringkali kita di sekolah itu terkhusus PJOK seringkali membawakan materi sesuai hati, tidak pada RPP atau background design kita. Terkadang hanya ya ambil bola, bariskan, pemanasan, mereka bermain sehingga mereka bisa berantem atau kurang kontrol. Biasa itu kalau umumnya di Tanah Karo ini kebanyakan masih tanpa RPP ataupun tanpa materi dalam pembelajaran PJOK. Jadi saya harap ke depannya itu bisa diubah, ya. Yang keempat, di sini ini terpenting, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Jadi tadi banyak yang ngechat saya ataupun menjapri saya. Dia bertanya, tidak bisakah ini dilakukan Zoom meeting pada malam hari kakak? Itu banyak kali pertanyaan tadi masuk ke chat saya. Sebenarnya karena itu bisa dilakukan malam hari, tapi karena kegiatan hari Rabu dan Kamis itu, terkhusus hari Rabu, banyak kali kita yang beribadah. Jadi saya ambil inisiatif itu jam 4 sore, sehingga ke depannya bagaimana kita rasa, kita buat sore hari ataupun khusus untuk Rabu Kamis, itu saya harap sore hari. Selebihnya kalau nanti ada Senin
Selasa, Jumat, Sabtu itu kita buat nanti malam hari jam 8 sampai jam tergantung JP-nya karena kita ini satu JP itu 45 menit. Jadi kalau misalnya nanti ada 3 JP kita lebih cepat agar kita tidak kelamaan dalam Zoom karena saya pikirkan juga kenapa tidak malam hari karena terkadang kita orang tua sibuk malam hari, makanya tadi ada beberapa kakak-kakak yang melatih jadi dikondisikan aja Kak karena kalau kita buat pun malam hari bisa ada juga yang kesibukan masing-masing. Oke, kita lanjut kakak-kakak. Oke Kak, mantap kali Kak. Jadi yang kakak sampaikan itu sangat luar biasa Kak. Coba kawan-kawan semuanya kakak kasih plus dulu tuh kakak ini, kakak Ismail. Kakak kasih plus dulu. Oke. Sekarang Terima kasih ya Kak Ismail. kita masuk ke apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Oke. Nah, Di sini saya meminta Bapak Ibu guru untuk menulis kembali ke fitur chat apa tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru tolong dibuat di fitur chat. Ini jawabannya pribadi. Jadi jawaban ini tidak ada yang salah. Jadi saya harap Bapak dan Ibu guru yang belum open kamera pun tolong dijawab ya Bapak-bapak. Kira-kira Kak, bagaimana cara kakak mendidik jasmani, mental, sosial, dan emosional yang kakak tanamkan di sekolah? Oke, ini Kak Ona Rika sudah menjawab. Tolong open mic Kak, langsung aja dibacakan Kak. Tujuan PJOK di sekolah adalah membantu anak belajar tentang pentingnya olahraga, cara berolahraga, dan benar dan manfaat olahraga bagi kesehatan. Terima kasih. Izin Kak Salandani, tolong dibacakan Kak. Harus pula dijaga sikapnya kan gitu. Ya, mudah-mudahan realisasi ya Kak ya, pendidikan yang kita harapkan pendidikan baru ini Kak. Jangan hanya Ya, kita lanjutkan dulu untuk Kak Preti, tolong dibacakan Kak Preti. Sebagai wadah pengembangan peserta didik yang sudah diatur oleh peraturan pendidikan. Ya, itu salah satu jawaban yang sangat tepat karena memang kita meracu pada materi pendidikan yang diberikan oleh pendidik kita. Jadi inilah salah satu contoh yang tepat, kita beri tepuk tangan. Untuk Kak Preti tolong dibacakan.
Tujuan dari adanya pembelajaran PJOK yaitu untuk memanusiakan manusia baik secara jasmani maupun rohani menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Preti. Selanjutnya untuk Abang Anda Riki Andi Watuwarat. Ya, untuk tujuan pembelajaran itu PJOK ada di sekolah yaitu untuk memberikan kesempatan kepada anak didik kita serta mempelajari berbagai kegiatan yang membina sekaligus mengembangkan potensi anak baik dalam aspek fisik, mental, sosial, emosional, dan moral. Iya, terima kasih untuk Kak Riki. Di sini memang kita terkadang di aspek mental ini kita kurang, saya rasa, ya. Kenapa kurang? Karena kurangnya kegiatan ataupun minat bakat di Kabupaten Karo sehingga untuk menumbuhkan mental seorang siswa dalam kegiatan olahraga itu kurang. Jadi kedepannya kita berharap di Kabupaten Karo ini adanya kegiatan sehingga bisa menumbuhkan mental terhadap siswa. Selanjutnya Kak Marisina Simanjuntak, tolong Kak, izin Kak. Siap Kak. Tujuan pembelajaran PJOK di sekolah untuk membugarkan fisik peserta didik, mengembangkan anak secara fisik, mental, sosial, dan emosinya Kak. Ya, terima kasih untuk Kak Marisina. Rata-rata memang di sekolah itu untuk mengembangkan fisik, mental, sosial, dan emosional. Izin untuk Abang Senior Darson Tarigan. Kalau lagi nggak sibuk ngelatih, tolong dibacakan Bang. Kemudian apakah betul PJOK sebagai hiburan? Kata-kata juga tadi Kak cerita hiburan. Dia ternyata benar. Oke, ternyata Kak Darson lagi ada kegiatan. Oke. Dari semua jawaban kakak-kakak tadi sudah benar. Ini ada lagi masuk dari Kak Julmanto Sembiring. Langsung aja dibacakan Kak. Kak Julmanto. Tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah salah satu alternatif yang digunakan untuk membentuk karakter. Dengan PJOK, seseorang akan memiliki tanggung jawab, rasa hormat, peduli sesama. Oke, terima kasih untuk Kak Zulmanto. Selanjutnya ini masih ada Kak Brem Nariko. Oke, kita lanjut untuk Kak El Sabina, tolong dibacakan Kak. Tujuannya adalah agar siswa sehat jasmani dan rohani. Singkat Ya. aja. Singkat, padat, akurat, dan mudah dimengerti. Seperti itu kan Kak? Oke, kita berikan Iya. tepuk tangan. Oke, terkadang dari semua jawaban kakak itu sudah benar semua. Itulah salah satu tujuan PJOK. Terkadang kita tidak berpikir bahwa pelajaran PJOK itu adalah untuk bersenang. Untuk suatu kesenangan kepada diri kita dan juga kepada peserta didik. Jika kalau kita menganggap pelajaran PJOK itu adalah kesenangan, saya rasa setiap guru olahraga di sekolah masing-masing akan mencintai pelajaran yang kita bawa sehingga ya pembelajaran bisa menarik terhadap siswa. Jadi kalau kita anggap pelajaran PJOK itu beban, saya rasa kita pun mengajar di sekolah itu suka-suka kita. Jadi dengan program ini, ya, dengan adanya program ini, saya harap semua bisa mengacu kepada yang namanya RPP sehingga pembelajaran di sekolah itu berpusat pada peserta didik. Ya, tidak lagi suka-suka kita kasih bola, pemanasan bebas gitu. Keseringan gitu. Kadang orang pengalaman saya, kadang murid ini pun
masuk kita olahraga, main bebas Pak, katanya langsung. Biar bisa suka-sukanya, yang perempuan rata-rata itu bisa kalau main karet, ya. Kalau main karet, kalau enggak ngerumpi. Kalau biasa perempuan itu lebih monoton, bisa duduk-duduk aja dia. Yang seringan laki-laki itu bermain bola aja. Kalaupun olahraga yang taunya cuma bermain bola, sehingga materi yang ingin kita sampaikan tidak tersampai. Kita lanjut ya kakak. Oke, kita lanjut. Esensi kita PKG PJOK kita. Secara garis besar kakak sudah dapat gambaran lakukan 3 bulan depan. Jadi kita bukan tugas kita di sekolah itu. Oke, ini ada pertanyaan. Apakah betul PJOK itu berprestasi? Ya. Ini adalah data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir. Hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Menurut kakak-kakak sekalian, ya, untuk Kak Marisinta, apakah menurut kakak PJOK itu berprestasi untuk dari awal 40 tahun terakhir ini ada berpengaruh? Iya. Dari awalnya dari grafik kita lihat bahwasanya PJOK itu memang sangat menurun, terlihat dari grafik. Tapi setelah di tahun berapa dia kayak 2000 berapa dia kayak PJOK itu sangat luar biasa menaik grafiknya, sehingga terlihat bahwasanya pembelajaran PJOK itu sangat penting di sekolah. Ya, betul Kak. Ya, betul sekali jawaban kakak bahwa PJOK itu, mata pelajaran PJOK itu sangat mendukung dalam prestasi Indonesia di kancah internasional. Contohnya, banyak sekali atlet-atlet kita yang di Indonesia dari PJOK dasarnya. Jadi jika suatu kegiatan ataupun suatu olahraga tidak diawali dari dasar SD, tidak mungkin bisa tahu teknik dasarnya. Jadi dari grafik ini bahwa kita lihat bahwa PJOK sangat berpengaruh untuk olahraga prestasi, ya. Untuk Abang Anda Riki, izin Bang. Ya, Bang Anda Riki. Oke, Kak Elsa, tolong Kak Elsa. Kalau melihat dari grafiknya itu memang sudah jelas sekali bahwa PJOK itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kita lihat juga ya pada dasarnya itu guru mata pelajaran bidang studi PJOK itu memang itu aslinya, bukan dari guru bahasa Indonesia atau sebaliknya. Jadi sebetulnya ilmu yang disampaikan itu ya mungkin dari dasar seperti dibilang Kak Marsina juga tadi, dasarnya kita berikan sampai tingkat dari SD sampai SMA sampai mereka akan melanjut. Saya rasa sudah sangat banyak menyumbangkan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Elsa. Iya betul sekali. Memang kita lihat dari grafik ini dan kita lihat kita olahraga ini adalah satu mata pelajaran yang tersendiri. Tidak seperti guru kelas yang lain. Saya lihat masih banyak di sekolah-sekolah
dia sarjana matematika atau sarjana ekonomi yang bisa mengajar di SD, ya. Banyak sekali di sekolah saya aja ada beberapa sarjana pendidikan kewarganegaraan yang bisa mengajar di SD. Sedangkan kita guru olahraga itu basic kita, ya. Sehingga seharusnya kita bisa lebih daripada mereka. Jadi hubungannya ke olahraga prestasi ini tadi, jika basic kita sudah di situ, alangkah baiknya kita mendidik anak-anak didik kita, ya, untuk bisa menjadi salah satu atlet yang berprestasi jika dia mempunyai minat bakatnya untuk, ya, mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, ya. Di sini di kelas ini izin untuk Kak Marsina yang saya tahu selama ini dia aktif sekali di Pramuka, ya. Untuk Abang Sahdani pun izin Bang, ya, ini senior saya di STOK juga, dan juga dia adalah panutan saya dalam Pramuka, ya. Untuk Abang Roy Kalpin pun, dia itu salah satu panutan saya. Jadi saya harap, ya, kita semua guru-guru yang hebat mampu mendukung minat bakat peserta didik kita, sehingga suatu saat nanti apa yang kita didik, apa yang kita hasilkan membuahkan hasil di suatu saat nanti. Oke, kita lanjut. Di sini ada, kita lihat gambar badut, ya, badut. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Ya, hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK mencapai tujuan hiburan tersebut? Seperti yang saya bilang tadi, ya, guru olahraga itu adalah sebagai hiburan. Jadi saya tanya pendapat masing-masing, ya. Untuk Kak Onarika, bagaimana pelajaran PJOK itu di sekolah kakak? Tolong open mic, Kak. Pelajaran di sekolah saya masih sama. Iya, Kak. Oke, saya ingin bertanya kepada Abangda Julmanto Sembiring. Untuk Abangda Julmanto, tolong open mic. Oke, kalau belum ada, tolong untuk Kak Senior Marsina, tolong bagaimana pembelajaran? Ya, izin Kak. Pertanyaannya tadi, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Salah satu dari pembelajaran kita di sekolah, memang saya setuju apabila dikatakan PJOK itu sebagai pembelajaran yang menghiburkan. Karena apa? Dalam satu minggu pelajaran PJOK yang selalu ditunggu-tunggu anak-anak. Karena apa? Karena di sana mereka mendapatkan suatu pendidikan dan mereka bisa bermain bersama-sama. Jadi sangat-sangat penting, dan memang betul-betul pengajaran PJOK ini memang untuk sebagai penghiburan bagi anak-anak. Contohnya begini, di saat mereka punya buku paket, mereka buka-buka. Oh, kita hari ini main ini ya Bu ya, terus minggu depan kita masuk ini kayak mana caranya Ibu? Nah, jadi mereka kepingin tahu bagaimana cara bermain, umpamanya lari estafet. Kayaknya seru ya Bu ya, minggu depan kita main estafet kan Bu. Nah, jadi suatu hiburan bagi anak-anak. Jadi apakah pertanyaannya apakah betul PJOK hiburan? Saya anggap memang benar Pak. Hanya itu dari saya Pak. Ya, menurut
Kak Marisina, pelajaran BCOK itu sebagai hiburan. Ya, memang betul Kak. Terkadang di sekolah saya sendiri, jika kalau misalnya saya tidak hadir, besoknya para murid itu bertanya, kenapa Bapak nggak hadir? Ada kerinduan di dalam dia. Jadi alasannya, gara-gara Bapak nggak hadir semalam Pak, kami di dalam suruh ibu guru, suruhnya mencatat atau menggambar katanya. Jadi saya rasa adanya kerinduan murid terhadap pelajaran PJOK itu. Ya, oke, terima kasih Kak. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Kak Preti. Kak Preti. Ya, Silakan Kak. ya benar sekali apa yang dijelaskan oleh Kak Marisina Simajunta ini, di mana pembelajaran PJOK itu menjadi salah satu hiburan untuk anak-anak yang tadinya dia penat belajar pembelajaran sebelumnya, baik itu matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan lain-lain, sehingga pada saat jam olahraga mereka langsung kayak senang. Olahraga kita kan Bu, katanya kayak gitu. Jadi menurut saya itu juga menjadi salah satu pembelajaran olahraga itu menjadi salah satu hiburan bagi mereka. Di samping itu juga walaupun itu sebagai hiburan, tapi tetap kita memberikan materi ataupun pembelajaran yang dapat menambah pengetahuan mereka. Jangan hanya keluar main-main, main bola atau dan lain sebagainya, tapi kita berikan juga materi-materi yang membuat mereka senang melakukan aktivitas di luar. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kak Preti. Memang betul yang Kakak bilang, ya. Contohnya saya buat itu dalam gerakan lokomotor untuk kelas 1, ya. Jika kalau kita suruh murid-murid itu keluar, dia merasa senang. Jadi kita buat aja materi lompat, lari, berjalan dan melompat, kegiatan lokomotor, mereka sangat terhibur, ya. Mereka sangat senang. Apalagi kita bagi 2 kelompok dalam hal berlari dan melompat. Padahal yang kita nilai itu hanya gerakannya, benar apa enggak gerakan yang dilakukannya. Tapi terkadang murid itu berkelompok-kelompok dia, mereka bertepuk tangan, juara satu. Padahal kita hanya menilai gerakannya benar apa enggak. Ya kan? Tapi kadang murid itu merasa senang, happy. Jadi memang betul pelajaran PJOK itu sebagai hiburan. Ya, terkadang udah di sekolah kita udah 2 les pun pelajaran PJOK itu 2 kali 35, bel berbunyi, ya kalimat itu lalu muncul cepat kali pun Pak, gitu seakan-akan mereka merasa kurang puas. Padahal kadang mereka bilang, Pak, pakaian olahraganya dipakai dari rumah aja ya supaya cepat olahraga gitu. Jadi kadang mereka menanti-nanti pelajaran PJOK itu. Pasti kata Kak Preti tadi, jangan hanya PJOK itu hiburan, tapi kita tidak menyampaikan materi. Terkadang yang dibilang Kak Preti itu benar. Kadang kita gini, pelajaran PJOK itu hiburan, tapi kita suruh keluar bermain bola, ya hiburan bagi mereka. Tapi tidak penyampaian materinya, tidak sampai kepada murid itu. Jadi saya harap ke depannya kita harus mampu membagi waktu kita dalam penyampaian materi dan juga dalam penghiburan kepada peserta didik. Jadi saya ingin bertanya 2 lagi. Yang pertama untuk Kak Ona. Tolong Kak Ona, di sekolah Kakak bagaimana Kak? Endingnya peserta didik bisa secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas sistematis sepanjang ayat. Kak Ona tolong open mic Kak. Peserta didik kita olahraganya bukan jam olahraga aja. Oke. Ya. Tunggu dulu. Iya, pelajaran di PJOK di sekolah memang anak-anak kadang-kadang maaf. Tunggu dulu. Cari. Memang pelajaran PJOK itu dapat menghibur anak-anak atau kita dapat memberikan kesempatan untuk anak-anak. Tunggu dulu. Maaf Kak. Pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif lakukan. Jadi ini kata-kata, nanti kata-kata bisa buka ini di modul berbicara, di mana kata-kata nanti akan disuruh atau diinstruksikan untuk membuat sebuah rekaman
pembelajaran PJOK yang berdurasi 30 menit kakak-kakak. Nah, pembelajaran yang kakak-kakak lakukan selama 30 menit itu adalah pembelajaran yang natural. Tidak perlu kakak ibu edit. Rekam saja bagaimana kakak mengajar dalam durasi 30 menit. Ya, izin Kak Onarika, pelan-pelan aja, Kak, apa Kak? Ini lagi sambil jaga. Iya, nggak apa-apa Kak. Oke, saya lemparkan dulu untuk Kak Elsa ya Kak Ona. Kali ini siap Kak Elsa, baru Kakak Ona lagi ya Kak. Tolong Kak Elsa, di sekolah kakak bagaimana Kak pelajaran PJOK itu, apakah sebagai hiburan? Di sekolah kita sampai saat ini masih tetap pelajaran yang jadi favorit atau yang ditunggu-tunggu siswa ya. Saya rasa sama semua di sekolah yang lain ya, tetap selain gurunya juga mata pelajarannya tetap disenangi oleh anak-anak ya. Pada saat kita pokoknya kita masuk les ketiga, pertama kedua tadi mereka matematika, begitu selesai mereka akan, Bu kita PJOK kan, keluarkan Bu, kami stres tadi. Jadi secara tidak sadar kan berarti anak-anak itu pada saat matematika tadi merasa stres, masuk PJOK mereka terasa terhibur, tersantai, enjoy gitu. Karena kita tahu kalau di lapangan ya, di mata pelajaran PJOK itu kita bisa bersuara dengan keras, asal bahasa-bahasa yang kita keluarkan itu bukan bahasa yang tidak etis bagi siswa. Jadi kita pun bisa bermain, kita langsung dengan siswa itu umpamanya mata pelajaran permain bola kecil, main kasti, saya sering sih itu. Saya walaupun badan saya gemuk, tapi bersama anak-anak saya semangat, mereka pun lebih semangat lagi. Mengeluarkan kata-kata seolah-olah saya tidak sadar bahwa saya itu adalah seorang guru, tapi begitu mereka menjerit, saya juga menjerit. Jadi sama-sama mereka senang, kita senang juga. Jadi mereka sehat, kita juga ikut terhibur. Sampai saat ini di sekolah kita ya pelajaran PJOK itu tetap disenangi anak-anak gitu. Cuma mereka nggak senangnya pada saat kita akan adakan teori. Nah, pada saat teori di kelas mereka akan semua untuk teori Bu. Tapi kalau kita bilang nanti ya setelah kita jelaskan ini begini materi kita akan keluar, maka mereka dengan serius siap untuk keluar. Nah, dari sekolah kita itu kita jalankan dan kita laksanakan bersama anak-anak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Elsa. Memang betul Kak. Di mana-mana pelajaran PJOK yang Kakak bilang itu sangat menyenangkan. Terlebih saya rasa guru PJOK itu adalah guru yang inovatif, ataupun terkadang di sekolah-sekolah kita kekurangan alat ataupun media yang kita gunakan ya. Tapi kita olahraga mempunyai akal ataupun mempunyai ide ya. Terus saya sendiri pernah saya buat itu bola kasti, karena di sekolah-sekolah itu tidak banyak, hanya beberapa. Jadi saya dimodifikasi, saya ambil kertas-kertas yang sudah koyak ataupun kain-kain perca, saya buat seperti bola. Saya lemi, itu saya buat sebagai bola kasti ya. Saya juga pernah buat satu itu, terkadang di sekolah kita tidak mempunyai alat tenis meja, sedangkan materi pelajaran kita itu ada permainan bola kasti, bola kecil, yaitu permainan tenis meja. Itu saya modifikasi ya. Saya kumpulkan beberapa meja ya. Saya ambil kardus, saya potong itu sebagai net ya. Alat pemukulnya itu saya ambil triplek, saya suruh murid membawa triplek yang sudah bekas, saya bentuk seperti bed ya. Yang pertama saya lakukan itu memantulkan bola ke atas ya. Baru saya ajari cara servis, cara backhand, forehandnya dalam permainan tenis meja, dan saya ajari cara peraturannya sehingga mereka mengetahui peraturan permainan dan cara memegang bednya dan cara memukul, sehingga nanti ke tahap selanjutnya jika kalau dia udah SMP ataupun menengah pertama atau menengah ke atas, dia sudah tahu cara memainkan dan cara memukul. Terkadang di beberapa sekolah, terus sekolah saya sendiri pun untuk tenis meja tidak ada. Jadi saya kalau ada materi itu, sehingga saya modifikasi. Jadi saya rasa pun guru-guru PJOK Tanah Karo ini guru-guru yang mempunyai ide ataupun inovasi yang baik terhadap PJOK, sehingga kita mempunyai ide-ide aja, apa aja ada ide di sini, apa aja pun bisa kita buat permainan. Ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya kakak sekalian. Jadi satu lagi sebelum kita lanjut kakak-kakak. Jadi tadi awal saya ingatkan bahwa di 2.1 saya harap
kakak-kakak semua membuat video 30 menit dan juga RPP itu apa adanya aja kakak-kakak. Jangan dibuat bagus ya. Apa yang Anda lakukan di sekolah Anda itu aja yang Anda buat, sehingga nanti ada lagi nanti waktunya itu video kedua. Setelah Anda mengetahui bahwa RPP yang sesuai background design, baru kita ubah nanti mana yang benarnya. Jadi awalnya kakak-kakak membuat video itu yang apa adanya aja ya. Contoh materi kita misalnya seperti saya bilang tadi itu permainan sepak bola ya. Permainan sepak bola, bagaimana Anda mengajar di sekolah ya. Itu aja yang kita Anda kakak-kakak buat. Contoh ataupun kalau masih ada doa atau pemanasan atau apa silakan dibuat. Ada pendinginan atau refleksi sekalian dibuat. Tapi kalau memang tidak ada itu aja. Yang mentahnya aja dibuat. Jangan dibuat bagus, tapi setelah nanti kakak mempelajari modul-modul yang di dalam, kakak akan mengetahui bagaimana cara mengajar dan cara membuat RPP yang benar. Jadi kalau bisa memang buat aja sebaik mungkin tanpa diedit. Jadi kita tidak hanya nanti. Oke, kita lanjut. Ini waktunya kelebihan 2 ini dia. Apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Ya. Kenyataannya, beberapa jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti ataupun bahan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Ya, ini ada pertanyaannya. Coba pelan-pelan kita baca. Apakah kenyataan berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran? Oke kakak-kakak yang ini Kak Desi, bagaimana Kak Desi? Apakah jaringan di sana ada masalah Kak? Kalau ini bagaimana kakak rasa Kak Marisina? Kalau menurut saya kan Kak, apakah Iya, Kak. betul PJOK untuk kebugaran? Nah, untuk benar. Salah satu kebugaran di dalam fisik anak-anak itu kan melalui pelajaran PJOK. Iya Kak, betul sekali. Ya, tetapi kalau pelajaran PJOK itu dipergunakan untuk itu gotong royong ini ya Kak? Iya, gotong royong Kak, gotong royong. Kerja bakti, tentunya anak-anak belum mendapatkan kebugaran di sana Kak. Dan pasti anak-anak akan merasa kecewa karena pelajaran PJOK dialihkan menjadi pelajaran mereka kerja bakti. Nggak dapat kebugarannya. Makasih. Ya. Oke, terima kasih Kak. Ini ada 3 gambar ya kan. Yang pertama itu ada gambar orang berolahraga ataupun bermain. Yang kedua ada murid yang sedang bergotong royong. Dan ketiga ada murid yang sedang membaca di kelas ataupun di perpustakaan. Jadi kebugaran itu memang seharusnya ya dilakukan dengan adanya pelajaran PJOK yang bergerak ya. Kita harus melakukan kegiatan bermain ya. Kalau hanya gotong royong, badan fisik kita tidak bergerak. Contoh saya buat, itu orang petani yang menyangkul ladang itu hanya yang kaki dan tangannya yang bergerak. Tapi kalau pelajaran PJOK, di pemanasan aja kita, seluruh tubuh kita sudah bergerak. Sehingga pelajaran PJOK itu bisa meningkatkan kebugaran dalam tubuh siswa atau tubuh kita. Oke, kita lanjut. Oke, ini tantangan utama PJOK ya. Tantangan utama PJOK yang pertama, krisis identitas ya. Kesulitan mengidentifikasi siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Yang kedua, krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait the best interest of the whole kill. Ya, yang ketiga itu ada krisis fokus ya.
Bidang studi terfragmentasi, terlalu banyak tujuan ataupun terlalu banyak capaian. Oke, ini ada pembelajaran tujuan utama PJOK mendorong, ya ini tujuan utama PJOK yang kita bahas tadi, mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis, disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Ini ada 4 PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak, ada involving, engaging, having fun, dan enjoy. Ini adalah 4 PJOK yang menikmati belajar gerak, ya. Yang pertama tadi itu ada involving, ya. Kakak-kakak siapa yang tahu itu arti involving apa? Ya sambil-sambilan kita ya Kak Marsina sama Kak Freti, sambil minum pun nggak apa-apa. Coba kakak-kakak yang lain apakah ada ke dalam? Ini saya lihat sudah bergabung semua ini, sudah banyak yang bergabung. Coba sticky note-nya, coba lihat ke arah sticky. Yang pertama itu ada involving, itu artinya melibatkan, ya. Jadi kita harus melibatkan peserta didik, ya, peserta didik dalam belajar. Makanya tadi saya bilang dari awal itu pelajaran PJOK itu harus berpusat pada peserta didik, ya. Jadi saya harap Bapak dan Ibu guru mampu melibatkan murid dalam pelajaran PJOK. Ya, yang kedua itu ada artinya engaging yang artinya menarik. Jadi pelajaran PJOK yang menarik bagi peserta didik. Jadi kalau pelajaran PJOK seperti yang kita bilang tadi, pelajaran PJOK bagi murid itu semua menarik. Ya, semua menarik. Tapi alangkah menariknya mereka rasa jika kita membuat suatu pelajaran yang baru. Contoh, kita membuatkan kegiatan yang tidak seperti main bola terus. Ya. Bisa aja kita buat lari, melompat. Ya, contoh saya buat itu lompat tanpa awalan dan pakai awalan. Ya. Jika di setiap sekolah itu kita pasti salah satu mempunyai matras. Ya. Jika kita lakukan itu lompatan tanpa awalan dan tanpa awalan ataupun guling depan guling belakang, mereka pasti merasa senang karena ada ide-ide baru sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Ya, terkadang kita terlebih ya. Kalau bagi kami guru-guru yang masih muda, ya seharusnya kita lebih energik dalam materi atletik, ya atletik. Karena kita masih energik dalam bergerak, ya. Karena masih muda, terkhusus untuk bagi kami yang muda-muda Kak. Jadi yang ketiga itu having fun itu senang, ya. Mereka merasa senang dalam pelajaran PJOK, ya. Jadi saya rasa setiap sekolah-sekolah ataupun murid kita jika mendengar kalimat PJOK mereka merasa senang, ya. Apalagi kalau di sekolah saya minggu depan kita kolam, nakku saya bilang, iya mereka merasa senang sekali. Kenapa? Ada kerinduan, ya. Terkadang kenapa seperti itu? Aku dulu sebelum Bapak ke sini, kami tidak pernah ke kolam Pak, walaupun dekat kolam katanya. Ya. Jadi dulu ada Bapak ke kolam, hanya guru olahraganya hanya diri di kolam, tidak mengajari, ya. Jadi kita harus merubah itu, ya. Kita harus merubah paradigma kita bahwa jika kita membawa ke kolam ataupun kita ya harus mengajar dia seperti itu. Jadi ada kerinduan selalu di orang tua, di murid kita. Saya sedikit cerita,
3 hari lalu ada saya kegiatan. Ada seorang anak-anak memberitahu kepada bibinya, ya, itu guru olahraga kakak, Mak. Baik kali dia katanya. Hanya di situ rasa bangga kita terhadap apa yang kita hasilkan. Jadi saya rasa semua apa yang kita lakukan di sekolah, pertama guru olahraga itu dicintai dan juga dibenci. Kenapa dibenci? Dalam hal razia sudah kita, dalam hal terlambat sudah kita, dalam hal mendisiplinkan murid sudah kita. Jadi kita itu dicintai dan dibenci. Tapi pandainya kita guru olahraga saya rasa setelah kita menghukum mereka, kita bisa membuat mereka tertawa. Ya, beda dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya, mereka tidak bisa membuat tertawa. Ya, mata pelajaran yang lain saya maksud. Maaf, mereka tidak bisa membuat tertawa. Kalau mereka marah terus. Gitu. Kita tidak, kita pandai membuat mereka tertawa kembali. Oke, kita lanjut. Enjoying ya, Kak. Oh ya, maaf Kak. Oke, enjoyingnya itu hanya pelajaran di PJOK yang enjoy, tidak terbeban. Kenapa? Saya buat contoh pelajaran tematik ataupun matematika, ya. Mereka terbebani dengan rumus-rumus ataupun dengan penghafalan, ya. Tapi kita enggak. Pelajaran PJOK itu mereka merasa enjoy, keluar bermain. Kita tidak pernah memarahi mereka tidak tahu, tapi dengan kita cara mengubah, tidak seperti itu diulang. Kita tidak mematokkan dengan hasil, tapi kita melihat dari teknik yang digunakan sudah benar apa tidak. Oke, kita lanjut. Sini saya bacakan perkembangan pembelajaran PJOK. Itu kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang diharapkan kondisinya guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Jadi ini diminta sekali kita bahwa guru PJOK itu harus mampu memfasilitasi PJOK yang berpusat kepada peserta didik, ya. Jangan lagi berpusat kepada guru. Kita harus berpusat pada minat, bakat, dan karakter peserta didik. Yang kedua, itu ada praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, genre, dan abilitas, ya. Yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Jadi tidak lagi pembedaan genre perempuan, laki-laki, besar, kecil, kurus, tinggi, ya, pendek, tinggi, kurus, gemuk, itu tidak lagi. Harus sama. Jangan lagi dibedakan anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembelajaran PJOK. Sekarang kita lanjutkan. Kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Oke, kita lanjutkan ini tujuan dan dampak program, ya. Mengembangkan kompetisi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Ya, di sini dituntut guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Jadi peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat seperti itu. Jadi peserta didik itu sepanjang hidupnya harus, ya, berpartisipasi dalam jasmani, karena jasmani itu tidak hanya untuk pendidikan tapi untuk kesehatan tubuh kita juga. Oke, kita lanjut. Terima kasih Kanata. Tadi yang pertama. Maka bisa bacakan, Kak. Oke, ini mari memetakan harapan dan kekhawatiran, ya. Jadi saya kirim sekali ini link Jamboard kepada Bapak Ibu, ya, agar Bapak Ibu menulis, ya. Saya kirim sekali melalui fitur chat link Jamboardnya. Di situ Bapak jawab apa yang Bapak Ibu harapkan selama pendidikan PKG PJOK ini, ya. Yang kedua,
apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya dan mengatasi tantangannya. Jadi, ini saya kirim dulu link Jambotnya ke fitur chatnya. Di situ nanti kakak membuka, ya. Di situ kakak jawab. Sebentar ya kakak. Bisa kakak ceritakan Kak terkait dengan apa harapan kakak tentang kegiatan PJOK kita ini Kak untuk kedepannya. Ya kakak-kakak, itu sudah saya kirim link Jambotnya. Tolong diklik dan ditulis itu namanya dan Oke kakak-kakak menulisnya di ada gambar kertas itu kan Kak di bawah tanda panah sticky note. Mungkin bisa ceritakan Kak harapan kakak terkait dengan Jadi kakak-kakak yang lain yang matikan kamera tolong dikerjakan tugasnya open kamera karena ini masuk penilaian kita dalam nanti di LMS ya kakak-kakak, tolong diharapkan. Itu di bawah tanda panah kakak-kakak. Ya, Kak Onarika sudah. Yang HTTP-nya diklik, kemudian kan ada Ya. pertanyaan, langsung di situ dijawab ya Kak ya? Kan ada tanda panah Kak. Nampak tanda panah? Yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri Kak. Yang kakak-kakak udah Kak Marsina itu kan ada tanda panah. Di bawahnya klik Kak. Yang mana? Itu adalah tulisannya sticky note ya. Dari situ kakak klik. Nggak nampak Kakak, yang mana ya? Tanda panah. Present now. Bentar ya, Kak. Bukan. Oh. Oh. Udah nampak Kak? Present now ya. Present now ya. Bentar ya Kak. Biar saya tunjukkan. ending dari pandangan masyarakat tadi adalah Bentar ya Kak. terima kasih Kak Edo. Katakan harapan. Terima kasih aplaus sama Kak Edo ya. Apa yang Ya,
kakak-kakak ini sekalian kita membiasakan kakak-kakak. Caranya ini, guys. Oh, Mungkin yang selama ini kita secara TV memang apa yang Bapak Ibu ingin dapatkan slot? Nah, itu pertanyaannya kan Kak Priti. Apakah langsung kita Iya. jawab? Lalu bagaimana mengirimnya? Di sini jawab Kak Marsina. Bentar ya, ini lagi saya. Dengan kita ikut kegiatan PKD ini aja, kita sudah mendapatkan pengetahuan baru tanpa kita sadari seperti itu kakak. Dari sini Kak. Ini coba saya. Ini ada tanda kembali tantangan. Ini Kak. Kak Marsina dari sini Iya, Kak. ya, berarti di slide terbaru dia ya. Iya. Di Itu kan ada slide 4 baru. itu slide yang saya buat. Itu Ya. soal pertama di slide pertama, soal kedua di slide kedua, soal ketiga di slide ketiga seperti itu Kak. Ini Kak Elsa, Kak Yoni. Kak Yoni Christian, masih namanya Kak Yoni, tolong Kak Yoni, itu jawabannya juga dijawab ya Kak. Setelah itu mengirimnya kayak mana Kak? Dienterkan aja Kak, dienterkan. Untuk Coba. Saya buat contohnya ya Kak. Oke, udah sticky note. Oke. Apakah bisa bacakan Kak apa yang bikin jadi tantangan dalam mencapai harapan kakak kandidat? Kira-kira apa Kak cirinya? Kak Jeremia, on Kak. Halo Kak Jeremia. Setelah diketik seperti itu Kak, baru disimpan Kak. Baru keluar Kak. Oke, siap. Yang ini Kak, nampak kan Kak? Oke, kakak-kakak semuanya, karena Itu ada ini nampak kan Kak Marsina? nanti kakak-kakak masih bisa tetap isi. Ya, makanya kita buka klik langsung diketikkan di situ ya. Iya Kak, tapi jangan di-enter terus Kak. Nanti kalau di-enter, tulis nama kakak, contoh misalnya nama kakak, langsung aja tanda titik, langsung jawabnya. Tapi kalau kakak enter langsung, dia langsung tersimpan Kak. Kak Yoni, tolong Kak Yoni. Memang sama-sama belajar kita di sini Kak, biar sudah terbiasa kita Kak. Jadi saya izin, nggak bisa saya bacakan semuanya karena terbatas waktu. Nanti kakak-kakak di sela-sela waktu luang setelah kita selesai Zoom ini bisa kakak isi nanti Kak. Untuk kakak-kakak yang off kamera, tolong ya Kak, dikerjakan ya Kak. Yang ini slide keduanya Kak. Ya. Ini slide ketiganya Kak. Kak Jumanto, linknya itu di fitur chat kita Kak Jumanto. Oh, biar saya kirim ulang lagi Kak Jumanto. Itu Kak Jumanto.
Kita masuk ke yang refleksi. Kak Elsa ini sudah buat di apanya? Harapan saya selama mengikuti PKG PJOK ini adalah pelajaran yang lebih dalam dan adanya perubahan ke arah yang lebih bagus tentang ide mengajar yang lebih mantap. Oke. Kak Marisinis Manjuntak sudah membuat. Cuman meningkatkan kualitas pendidikan jasmani. Kak Preti juga sudah. Itu lihat lagi kalau udah siap 01 kakak-kakak, kita masuk ke slide kedua kakak-kakak. Itu yang pertanyaan kedua. Baru kita masuk ke pertanyaan ketiga kakak-kakak. Saya kasih waktunya 5 menit ya kakak-kakak. Coba lebih keras dulu. Oke, nah, jadi yang kamera ini barangkali ini bahasanya bisa kita lupa ya kak. Perempuan makan nggak ngechat. Kita tambahlah kondisional ya. Ini kalau memang dia karena cuaca atau memang karena keadaan. Kak, aku belum bisa bikinnya loh, belum tahu gimana, nggak dapat. Tadi kan, Oke kak. tadi kan saya klik, Iya kak. saya klik ini yang pertama, terus kan nongol di situ. Ya. Nah, mau Oke. mengetiknya gimana? Nggak dapat. Kan ada gambar ini kak. Oke. Kan ada ini Ya. kak. Dia tanda panah yang saya buat kak. Diklik kak. Tanda panah mana? Bentar. Di bawah tanda panah kak. Tanda panah. Saya ulang ya kak. Kan ada ini kak, yang tanda panah yang saya buat di gambar kertas ini kak. Sudah nampak kak? Ah, mana tanda panah? Ini kak. Ini kak. Mana? Sticky note kak. Ini. Ini nampak, lihat ke layar dulu kak. Ini kan ada itu. Ah, ininya. Iya, nampak? Iya. Klik kak. Iya, yang lagi juga Pak. Bentar. Nampak kak? Ya kak. Jadi di sini ini sudah selesai kak. Sudah selesai kita satu modul perkenalan kita ini kak.
Gini aja buat Kak Marisina. Pada keyboard, Kakak pakai laptop? Pakai Chrome Kak. Iya, gini aja buat Kak. Tekan secara bersamaan CTRL, Shift sama huruf P. Biar langsung muncul sticky note-nya. Setelah kita klik HTTPS-nya. Iya, klik Ah, HTTPS. udah keluar. Oke, udah keluar. Nah, tadi sudah adanya muncul nama Kakak untuk membuat sticky note-nya itu yang Kakak nggak tahu. Udah masuk nama Kayaknya. Kakak. Iya, betul Kakak kata Kak Preti. Jadi udah ada nampak di situ. Sudah Kak, cuman dia iya. belum seperti kawan-kawan kita Kak. Iya, yang petak kuning dia. Iya. Gini aja Kak, kamu tekan kalau dari laptop kamu tekan CTRL, Shift sama P, huruf P. Iya. Control Shift P Kak. Oke. Ini kita buat sebagai tugas kita ya kakak-kakak. Kita lanjut. Ini sebelah ini. Maaf ya Bang, oh iya, oh iya. Ya ya. Oke. Oh ya, yang selanjutnya lupa gue. Yang selanjutnya. Izin Kak. Izin Kak ya. Saya slide nomor 3 dan 4 kayaknya hilang. Iya, slide 3 dan 4 itu hilang. Iya, hilang. Apa saya pijit atau kayak mana? Ada mungkin yang hapus tadi. Karena ini bisa 3 dan 4 nggak ada lagi. Iya, 3 dan 4 tidak ada lagi. Tolong Kak fasilitator. Oh, ini salah ini. Ini jangan di sini, Bu. Kak, itu yang 3-4 yang hilang, nanti bisa saya balikkan lagi Kak. Nggak apa-apa, yang penting sudah dikerjakan. Itu ada yang hapus Kak, ataupun tadi terhapus dia, itu nanti bisa saya pulihkan kalau udah Kakak kerjakan. Kita nggak tahu, belum dikerjain. Nggak tahu. Nggak tahu apa pertanyaannya, Pak. Kak. 3 dan 4. Oke. Mulai kantor ya Kak. Oke. Ya. Jika ingin disampaikan boleh raise hand, boleh juga disampaikan langsung. Oke, terima kasih Kak Nakal. Oke, ya. Oke, Kak Dede, ada oke.
3 sudah saya buat, Kak. Nomor 4-nya nggak ada, Kak. 1, 2, 3 aja, Kak. Tolong dipoto biar nanti kita kerjakan, kalian kakak kerjakan biar kita lanjut karena materi kita masih ada, Kak. Kalau di kelasnya ada yang mau menceritakan? Oke, mantap Kak Elvina. Saya mau dengar suara siapa ini? Saya mau dengar coba suara. Halo Kak Rizaldi, bagaimana Kak Rizaldi kabarnya? Sehat? Sebelum kita ini satu sekolah juga kami dengan kakak. Halo Kak Rizaldi. Oke, kakak-kakak, kita lanjut ya kakak-kakak. Ya, sehat Kak. Oh iya, luar biasa ini kakak kita ini. Mana posisi Kak? Pertanyaan nomor 3-nya nggak jelas Kak, nggak nampak, kecil kali tulisannya. Oke Kak, sekali ini saya berbesar ya Kak. Bentar ya Kak. Nanti saya kirim balik ke link Jamboardnya siap kegiatan ini Kak, biar nanti lebih jelas sama biar bisa dipahami nanti Kak. Biar nanti sama-sama ataupun nanti bisa jabri saya Kak, biar bisa saya ajari Kak. Oke, kita lanjut. Di sini pertama itu kesepakatan kita pembelajaran kita ya Kak. Ya, yang pertama seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ya, siapa aja pun bisa berpendapat Kak. Yang kedua berpikir terbuka dan saling menghormati. Jadi walaupun di sini saya sebagai pasil dan kakak sebagai peserta, kita saling menghormati dan saling menghargai. Ya. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara maka peserta yang lain mendengarkan supaya komunikasi kita terjalin. Yang ketiga, berpartisipasi penuh ya Kak. Ya. Jangan keluar masuk ataupun kalau bisa open kamera Kak. Ya. Kamera selalu dalam keadaan hidup. Ya, ini kesepakatan bersama kita Kak. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Jadi itu ada di tombol kakak dekat laptop, itu ada angkat tangan. Jika kakak ingin bertanya, boleh langsung angkat tangannya Kak. Dan yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, kita lanjut ke tatap maya modul 11 yang untuk yang pertama sudah selesai Kakak. Kita lanjut ke materi yang kedua Kakak. Modul 11 Kakak. Aset destruktif, bagaimana kita berpikir berbasis aset. Gak ada aset kita, aset apa yang ada? Gak ada juga apa yang bisa kita lakukan. Tiga baiknya yang bisa kita lakukan nanti ya. Itulah 3 bulan ke depan. Oke, terima kasih Kak Rizaldi Purba. Oke, kasih aplaus dulu untuk Kak Rizaldi. Oke, modul 11. Refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK ya. Di sini tujuan dari sisi kita kali ini kakak-kakak, yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta berpihak kepada murid. Ya. Di sini saya ingin bertanya kepada kakak-kakak, untuk Kak Marsina, apakah kakak-kakak dalam mengajar PJOK sering melakukan refleksi setelah pembelajaran, Kak? Sering Kak. Ya, bagus Kak, karena pentingnya refleksi sehingga murid itu mengetahui di mana dia tidak mampu melakukan sesuatu gerakan. Contohnya tadi kita buat gerakan dasarnya itu menendang dengan kaki bagian dalam. Tapi pada prakteknya dia menendang dengan tumit kaki ataupun ujung kaki. Jadi setelah kita lakukan refleksi, mereka mengetahui di mana kesalahannya. Ya. Untuk
Kak Riki, tolong Kak Riki ataupun Kak Riki. Ya, Kak Rikinya masih dia masih sibuk, dia nggak apa-apa lah. Oke, untuk Kak Elsa, ya izin Kak, apakah di sekolah dulu masih Kak melakukan refleksi setelah pembelajaran Kak? Ya, lakukan selama ini. Karena di mana kita tahu kan refleksi ini juga berpengaruh setelah apa materi yang kita sampaikan, kita harus juga tahu apakah yang kita sampaikan itu kepada anak-anak itu mereka mengerti atau tidak. Jadi kita buat setelah mungkin mereka itu agak lelah, kita refleksikan dengan bentuk-bentuk permainan atau yang lain lah seperti itu. Ya, terima kasih untuk Kak Elsa. Ya, kita beri tepuk tangan, itu jawabannya luar biasa. Ya, kita lanjut ke Kakak. Agenda kita pada hari ini, yang pertama mengenal refleksi, mengapa dan apa, serta yang kedua analisis ceritanya. Jadi tadi sudah tanya mengapa perlu refleksi dan apa manfaat refleksi. Jadi tadi Kak Marsina dan Kak Elsa sudah memberitahu. Jadi saya ingin bertanya kepada Kak Preti, ya, mengapa refleksi itu perlu, Kak? Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab. Ya, Kak. Refleksi itu sangat diperlukan itu supaya kita tahu sebagai guru umpan balik ataupun feedback apa yang kita dapat setelah kita itu belajar dengan siswa seperti itu. Misalnya tujuannya itu untuk memperbaiki pembelajaran yang dilakukan. Apakah misalnya ada yang masih salah atau masih lupa, itu dia maksudnya daripada refleksi tersebut. Oke, kita beri dulu tepuk tangan untuk Kak Preti. Ini adalah jawaban yang super mantap. Ini calon-calon sertifikasi ini. Amin. Ya, yang untuk senior ini kan udah rata-rata sertifikasi. Yang kita yang masih muda ini masih menunggu giliran. Jadi apa salahnya menata menu dari program ini nanti bisa seperti guru penggerak ataupun itu manfaatnya ke depannya. Ya, kita harap seperti itulah menunjang karir kita yang sebenarnya ini, yang untuk muda-muda. Jadi saya sangat berterima kasih kepada senior-senior ini yang sudah pun hampir pensiun, masih energi dia. Luar biasa, saya angkat jempol kepada mereka. Jadi, kita ikut terus, energi terus. Jadi saya angkat tangan untuk mereka berdua. Terima kasih, kita lanjut. Ini ada belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Albert Einstein, ya, itu ada. Oke. Ini tadi sudah kakak. Nah, ini ada lagi. Mengapa penting bagi untuk melakukan refleksi? Ya, apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Tadi kakak-kakak sudah menjawab dengan sangat bagus. Ya. Ini dia, ya. Tindakan seorang guru, tindakan rutin yang kita lakukan di sekolah kakak. Ini penting nih kakak-kakak. Yang pertama, kita mengabsensi pasti. Setelah kita pembelajaran PJOK, yang kita pertama itu mengabsensi. Yang kita kedua, menyampaikan materi. Ya, itu yang kita lakukan biasanya pun. Yang ketiga, meminta murid berbaris. Yang keempat, memberikan kalimat instruksi. Ya, itu yang kita lakukan selama ini. Refleksi setelah perbaikannya seharusnya yang kita lakukan yaitu tindakan reflektifnya mengabsen dengan cara yang berbeda, ya. Yang kedua, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Contoh, selama ini kita memberikan bola dengan melakukan materi dulu. Seperti ini gerakan passing kaki bagian dalam, nakku. Seperti ini gerakan passing kaki bagian luar, ujung kaki, punggung kaki, ya. Kita tambah dengan, tapi di situ belum kita bawa bolanya. Kita coba, kita bawa bola kaki, kita tunjukkan pada mereka. Mereka pasti akan melakukan gerakan yang kita suruh. Ya. Yang ketiga, meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Ya.
Tolong Kak Elsa matikan mikrofonnya Kak Elsa. Oke, terima kasih. Yang keempat, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Ya, contohnya ini contoh kita baris misalnya biasa kita siap pemanasan, melakukan pemanasan bentuk kelompok ataupun baris. Kebanyakan kita baris perempuan, laki-laki. Itu bisa kita berubah dengan instruksi contoh fluid. 3 kali fluid sudah berbaris. Itu adalah instruksi dengan menggunakan alat. Jadi di sini nanti kita bisa merubah atau menambah tindakan reflektif kita terhadap bagaimana cara membariskan murid dalam pelajaran PJOK. Kita tidak perlu lagi berkuar-kuar, ya. Anak-anak semua baris, ya, tidak perlu lagi, ya. Seperti ini materi, ya. Kita berikan alat, mereka akan mampu. Terkhusus kelas 4, 5, 6, jika kita memberikan bola, peragangan gerakan kaki palam tanpa kita praktekkan mereka sudah tahu, ya. Dan tanpa kita bilang baris 2 bersab, ya, 1 kelompok 5, tidak perlu. Dengan menggunakan kode fluid, misalnya 3 kali fluid sudah baris, mereka akan tahu. Jadi di sinilah perubahan-perubahan yang terjadi. Kita lanjut kakak-kakak. 7 karakteristik praktik mengajar reflektif, ya. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan WLSAC. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang dipelajari. Analisis cerita, ini nanti jadi tugasnya di rumah kakak, ingat, ya. Ini nanti dikerjakan, kita berselancar di LMS, ya. Nanti ini ada juga pertanyaannya ini di LMS, jadi ini nanti jadi tugasnya, itu ada waktu pengerjaannya, itu ada deadline waktunya, jadi itu harus diupload ke LMS. Jadi ini baca cerita berikut ini, ya. Ini ada cerita Pak Rangga. Setelah kakak-kakak baca, kalau bisa dipoto kak, kalau bisa dipoto, biar nanti tidak membuka LMS sudah ada kisi-kisinya di PowerPoint ataupun di kertas. Tolong dipoto kak. Saat ini kira-kira siapa yang akan kita pilih dan menjadi ketua kelas kita? Karena nanti pada saat kita datang juga harus ada ketua kelas kita dari sekarang ini. Oke kakak-kakak, silakan kakak-kakak saja yang memilih. Apakah kakak sudah dipoto kak? Saya sudah nampak. Nggak nampak kak. Kalau gitu nanti tolong Kak Preti dimatikan nanti ke grup kita yang udah kakak foto ya kak. Oke. Nanti Kak Preti membagikan Kak Marsina. Nanti bisa kakak lihat dari apa ya kak? Dari WA grup kita kak. Siap kak. Lanjut. Pertanyaannya, ya inilah pertanyaan dari soal yang di atas tadi kak. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Rangga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK ibu bapak guru selama ini. Jadi kakak baca nanti praktik mengajar Pak Rangga sama bandingkan sama kakak. Ya itu nanti soal pertanyaan pertama. Yang kedua, apabila ibu bapak menjadi Pak Rangga, maka refleksi seperti apa yang akan ibu bapak lakukan? Ya, tolong dipoto itu kakak. Oh, udah kakak-kakak, oke. Nanti Kak 004 ini kak. Oke, kita lanjut. Mengisi refleksi perkembangan kompetisi awal PKG juga di LMS. Oke, demikianlah kegiatan kita pada hari ini sudah selesai kakak. Jadi saya harap
setelah kita Zoom ini, kakak-kakak bisa belajar dan berselancar dan mengerjakan tugas di LMS Kak. Caranya, buka LMS kakak, ya, buka semua modul, ya Kak. Baru setelah buka semua modul, buka nanti ada tanda 1.1 warna hijau nanti Kak, atau di bawahnya, klik nanti, di situ nanti dikerjakan pertanyaan yang itu tadi Kak, ya. Oke, sekali ini kita sering sharing, tapi sebelumnya tolong Kak Elsa bawa doa penutup Kak, biar kita matikan rekamannya, biar bisa kita berbincang-bincang Kak. Yang ada hal-hal yang memang kita harus off cam itu memang ada situasional gitu, kondisional. Jadi Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk kakak-kakak senior semua, marilah kita berdoa. Yang saya bawakan dari agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas telah melakukan Zoom meeting dan selesai. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan oleh fasilitator kami dapat kami terapkan dan dapat kami sampaikan dan laksanakan di sekolah kami masing-masing, dan berikan juga kami semua kesehatan sehingga bisa bertemu di Zoom meeting yang akan lain waktu. Hanya ini doa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Terima kasih untuk Kak Elsa. Tolong, jadi sekarang kita foto ya. Tolong Kak Preti, tolong difotokan Kak. Bisa kan Kak? Iya Kak. Jadi tolong kawan-kawan semua yang off kamera, tolong dibuka kameranya ya. Soalnya nanti barang bukti ke LMS kita sama ke dinas kita bahwa kita semua ikut Zoom. Ini fotonya dari HP ya? Dari HP pun bisa Kak, dari HP pun bisa, nggak apa-apa Kak. Oh, boleh. Jadi tolong kawan-kawan, Kak Riki, Kak Sahdani, Kak Darson, tolong open kamera Kak. Oke. Bang Riki belum open kamera. Bang Riki, tolong Bang Riki. Bang Riki. Gak apa-apa. Oke, nggak apa-apa yang nggak open kamera nanti, nggak apa-apa lah Kak. Oke ya. Saya ambil ya. 1, 2. Sekali lagi. Oke, buat jempolnya. 1, 2. Oke, terima kasih Kak. Saya matikan dulu rekamannya ya Kak. Yuk. Kak Salan, kakak pakai background ya, sehingga wajahnya nggak nampak Kak Salan. Dari